Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Di tengah market yang sedang turun dan saat ini lagi diem teman-teman ya, Mark Anderson teman-teman, dia memberikan opini tentang ya masukan lah buat kita semua ya. Dan sekali lagi ya buat kalian semua yang mungkin berencana mengambil aset besar ya, minimal di dua ini teman-teman, Bitcoin, Ethereum ya, ini bisa jadi perbandingan ya. Mungkin ya, mungkin ada yang nonton terus punya modal gede terus berencana lagi nyari bukan lagi nyari, lagi memilih ya Bitcoin apa Ethereum. Ini video bisa jadi referensi sih ya, referensi news ya, bukan referensi membeli atau menjual, kira-kira seperti itu. Karena di sini teman-teman saya juga kaget ya, karena dari dulu ya si Anderson ini ya, si Mark Anderson ini dia itu penggila Bitcoin, tapi di akhir-akhir ini ya dia lebih memilih Ethereum teman-teman ya. Dan ada plus minus sih menurut saya kalau untuk Ethereum dan Bitcoin, sama-sama ada plus minus ya. Tapi kalau kita berbicara kripto yang sesungguhnya ya, di zaman terlahir pertama itu ya Bitcoin ya, karena benar-benar decentralized ya, tidak ada yang mengatur gitu loh ya, tidak ada project, tidak ada owner ya, memang benar-benar benar-benar ngambang gitu loh ya. Tapi ini sih yang sebenarnya jadi apa ya, bumerang, karena ada yang mengatakan bagaimana jika pendiri Bitcoin ya atau founder dari Bitcoin dia kembali dan mengelola Bitcoin ya. Soalnya sampai saat ini key-nya nggak ketahuan ya, kuncinya nggak ketahuan dan lain-lain. Itu sih bumerangnya ya. Tapi di sini kita bedakan dulu nih ya, karena ada plus minus sekali lagi. Oke, Ethereum alih-alih Bitcoin kata Mark Anderson ya, setelah percaya Bitcoin akan menjadi kedatangan kedua dari internet, pemodal venture sekarang memandang Ethereum sebagai dasar dari web terdesentralisasi ya. Berbeda dengan sebelumnya. Tapi kita bahas dulu yang di bawah ini. Mark Anderson ya, mitra pendiri raksasa VC yang berfokus pada teknologi ya, Anderson Horowitz teman-teman, sekarang lebih bullish ya di Ethereum dan Web3 daripada Bitcoin ya, bertentangan dengan pandangannya di tahun 2024 selama wawancara dengan Reason TV yang diterbitkan pada hari Rabu. Pemodal venture membahas masa depan adopsi regulasi kripto di samping peran Bitcoin ya sebagai uang ya. Jadi ini menarik, kita langsung bahas. Kalau kita berbicara Ethereum ya, Ethereum sekarang yang lebih bagus menurut dia teman-teman daripada Bitcoin, ada benernya juga, karena sekali lagi Ethereum sudah terdesentralisasi ya, sudah bersentral, karena kita tahu bersama sekarang ya ada yang mengatur gitu loh ya. Ada Vitalik ya, ada yang mengatur, jadi dia tersentral ya, makanya terdesentralisasi. Kalau kita berbicara Bitcoin, ini masih desentral ya, decentralized, atau bisa dibilang ya tidak tersentral ya. Kira-kira seperti itu teman-teman, paham ya. Dan untuk di sini kenapa saya bilang dari awal itu ada bagusnya dan ada tidak bagusnya, karena untuk di Bitcoin ya, saya oke lah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh si Anderson ini ya. Untuk Bitcoin saat ini teman-teman, dia sistemnya ya belum ramah lingkungan ya, karena dia masih POW ya, proof of work ya, masih bisa di mining ya. Jadi tidak ramah lingkungan ya, boros energi ya. Dan kalau kita berpikir di masa-masa mendatang nanti, otomatis kita butuh energi yang banyak, sedangkan untuk Bitcoin ini tidak ramah lingkungan ya. Itu kenapa Ethereum sekarang pindah ke POS ya, proof of stake ya. Jadi sudah nggak POW lagi ya, sudah nggak bisa dimining lagi ya.
Itu yang saya lihat di sini ya, pendapat dari Anderson ini. Itu kenapa dia bilang mungkin akan lebih jangka panjang Ethereum daripada Bitcoin. Ya kalau kita berbicara pemerintahan ya masuk akal sih, mungkin di beberapa tahun ke depan ya dengan seiringnya berkurangnya energi di bumi ya kan, semua orang lagi krisis akan listrik, krisis akan energi. Saya rasa ya Ethereum akan jadi pilihan paling tepat gitu loh ya, karena nggak butuh energi ya kan, karena nggak bisa ditambang lagi gitu loh, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Kripto bukan Bitcoin. Menurut Anderson, kripto dan Web3 mewakili bagian lain dari internet ya, yang berisi semua fungsi yang diinginkan orang ya untuk dimiliki internet sampai sekarang. Ini termasuk kemampuan untuk melakukan bisnis di seluruh dunia ya, dengan lapisan kepercayaan finansial ya dalam bentuk teknologi blockchain, dengan menggunakan lapisan kepercayaan itu ya selama aset keuangan dapat diwakili uang, klaim kepemilikan, sertifikat rumah ya, sertifikat mobil, kontrak jaminan, pinjaman, seni internet, dan banyak lagi ya. Dan di sini ada kutipannya, Anda dapat membangun di atas internet yang tidak terpercaya ya semua kemampuan yang Anda perlukan untuk memiliki ekonomi penuh ya, jelas Anderson. Itu ide raksasa potensi di sana potensi di sana ya luar biasa tinggi. Dan di sini kalau kita lihat ya, kalau berbicara energi juga ya, bisa jadi ya adik kuasa pasti akan menguasai Bitcoin ya, karena ada isu juga beberapa news ya, The Fed ya, pokoknya di Amerika sana mereka bebas-bebas nyetak uang teman-teman ya kan, karena mereka yang mengatur. Mereka cetak uang, borong Bitcoin, selesai ya kan, kira-kira seperti itu. Mereka bisa mengatur overall market ya. Oke, ide-ide seperti ini tidak sepenuhnya baru ya, datang dari pengusaha ya. Dalam artikel Washington Post ya yang diterbitkan pada tahun 2014, dia meramalkan generasi baru ya internet dengan berbagai aplikasi yang terbentuk di atas platform kepercayaan terdistribusi ya. Pada saat itu dia berpikir bahwa platform tertentu adalah Bitcoin, tetapi sekarang percaya bahwa jaringan perdana ya telah macet dan berhenti berkembang. Bukan macet sih, makin bagus saja Ethereum. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Apakah kalian sependapat atau gimana? Kalau saya ya ada plus minusnya ya. Tapi bagusnya di Ethereum karena Ethereum masih murah ya. Dan kalau lihat use case-nya, utility-nya hampir sama. Ethereum juga sudah bisa dipakai belanja di mana-mana ya kan. Jadi masuk akal sih ya, tapi ada plus minusnya juga. Kalau saya nih ya, kalau kalian bertanya, kalau kamu Bang, kamu pilih Ethereum atau Bitcoin? Ya saya pilih Ethereum ya. Saya pilih Ethereum karena gini ya. Masih murah itu saja dulu ya, masih murah. Jadi masih sempat nabung di Ethereum ya. Kalau Bitcoin kan dia sudah sudah tinggi, terus sekali lagi masih punya bumerang. Masih ada yang mengatakan ya, saya juga saya juga agak ragu nih, agak takut lah ya tiba-tiba itu terjadi ya. Ada yang mengatakan bagaimana jika bosnya Bitcoin kembali ya, tiba-tiba dia ada yang mengaku saya bos Bitcoin dan dia bisa buka lognya, karena CEO Bitcoin teman-teman dia memegang 1 juta Bitcoin loh ya. Dia memegang 1 juta Bitcoin. Kalau dia jual, Oke, kira-kira sampai di mana teman-teman? Sampai di sini ya. Silakan komen di bawah ya. Gimana? Apa pilihan kalian? Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.